Bersama Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Azumardi Azra, ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi, serta Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Pertanyaan saya tadi sebelum jeda, saya ke Bung Viva. Bung Viva, hati-hati nih kalau melihat langkah politisi. Saya meminjam tadi pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Azra. Rakyat dikibuli konspirasi pemerintah dengan DPR. Jangan sampai terulang lagi di amandemen nanti. Komentar Anda? Komentar saya, kalau partai politik mengibuli rakyat, itu pasti partai politik itu tidak akan dipilih dalam setiap pemilu. Tapi buktinya bahwa koalisi partai pemerintah itu termasuk koalisi yang terdiri dari partai-partai besar. Jadi sangat tidak mungkin apabila pemerintah itu mengibuli rakyat, partai politik itu mengibuli rakyat. Karena secara sosiologis, partai politik itu adalah tempat bertemunya ide, gagasan, cita-cita, ideologi kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan. Jadi masing-masing partai politik mempunyai basis konstituen sendiri, mempunyai basis sosial sendiri, mempunyai ideologi politik sendiri. Jadi dalam hal seperti inilah kemudian representasi dari wakil-wakil rakyat itu mewakili rakyat yang diwakili. Oke. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya tanyakan ini artinya melihat aspirasi rakyat. Jadi PAN dalam posisi tidak setuju amandemen. Boleh saya katakan itu? Iya. Untuk saat ini Partai Amanat Nasional tidak setuju amandemen mengingat kondisi situasi pandemi COVID, kemudian pemulihan ekonomi nasional, suasana hati masyarakat yang sedang susah, lapangan pekerjaan juga sulit. Tidak perlu diamandemen, walaupun untuk PPHN sekalipun. Jadi gini, kalau soal amandemen, jangan ditutup dong, karena itu ada pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Jadi dalam kondisi saat ini tidak usah amandemen. Tidak usah amandemen. Nanti kalau dalam suasana era baru, situasi baru, sudah stabil ekonomi, rakyat kemudian bisa keluar dengan normal, kemungkinan kita wacanakan kembali amandemen sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi pernyataan Ketua Umum Anda, Bang Zulkifli Hasan, Bang Zulhas, menyatakan bahwa jadi setelah 23 tahun, maksudnya tahun ini kan, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Ini pernyataannya berbeda nih antara Ketua Umum dengan Wakil Ketua Umum. Ada kelanjutannya, Mas Aiman. Silakan. Coba dibaca secara luas. Itu memang perlu dievaluasi, tetapi dalam kondisi saat ini susah untuk melakukan amandemen. Nah, itu yang dipotong. Oke. Bung Mardani. Ya, yang pertama tentu saya tetap menganggap hati-hati ya, karena agak ada keanehan nih Aiman. Pak Jokowi itu udah periode kedua ya, tapi jaringan para pendukungnya tidak dibubarkan. Yang kedua, kenapa mesti dibubarkan, Bung Mardani? Kan masih berkuasa, masih perlu dukungan. Jadi suara pendukungnya itu yang menyuarakan 3 periode gitu loh. Itu kan bising dan itu malah mengganggu Pak Jokowi gitu. Oh, ini di luar parlemen ya? Iya. Yang kedua, Aiman, agak aneh di periode kedua mestinya Pak Jokowi belajar membangun Zanken kabinet gitu loh. Tetapi yang terjadi Pak Jokowi memperbesar koalisi, gendut sekali, super gendut ini gitu. Iya. Prasangka apa yang Anda punya ini? Kenapa, Man? Prasangka apa yang Anda punya? Iya, jadi kita tadi Prof. Azumardi sudah mengatakan apa yang disampaikan itu tidak dilihat dari kata-katanya, tapi dilihat konteksnya. Jadi tanpa suuzon kita tetap harus hati-hati ya, karena power tend to corrupt ya, absolute power corrupt absolutely. Gitu. Makanya kami tetap menolak amandemen, menolak 3 periode, menolak membahas dasar negara dalam bentuk konstitusi ketika koalisi oposisinya jomplang. Sehingga tidak ada diskursus yang berkualitas, apalagi di masa pandemi. Harus betul-betul sekarang fokus keselamatan rakyat, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan yang sekarang agak berat. Belum lagi jadi kalau PKS melihat ada gelagat yang aneh, ada gelagat yang janggal. Kalau dikatakan tidak mau amandemen, kok menghimpun kekuatan politik dan juga relawan. Anda mau mengatakan itu? Iya,
gelagat itu ada dan itu perlu diwaspadai karena kita buat puzzle-nya agak gampang gitu loh buat rakyat. Tidak seuzon tetapi hati-hati karena ini dikaitkan dengan amandemen apalagi isu 3 periode. Walaupun berkali-kali Pak Jokowi menyatakan tidak, tetapi orang-orang di sekitarnya beberapa menyatakan open to discuss gitu. Mas Ada gelagat, Aiman, silakan ada gelagat yang janggal yang mengarah kepada amandemen. Bung Viva. Mas Aiman, seluruh kekuatan politik sampai sekarang juga melakukan match forming, penggalangan kekuatan, bukan hanya koalisi partai pemerintah, tetapi juga partai-partai yang di luar pemerintah. Sekarang juga menggalang kekuatan, gitu loh. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi yang menggalang kekuatan. Jadi ini adalah merupakan hal yang lumrah dalam politik, seluruh kekuatan politik, apalagi partai-partai politik, ada pemilu, pemilu masih jauh, apalagi pemilu masih dekat, itu inherent dalam dirinya adalah menggalang kekuatan untuk meningkatkan elektoral partai. Jadi kalau kemudian Pak Presiden Jokowi menggalang kekuatan, ya saya rasa itu hak dia sebagai presiden. Tetapi kalau untuk dikaitkan dengan amandemen, ini terlalu sulit. Karena ada ya video yang dikeluarkan resmi oleh Biro Informasi Media Sekretariat Presiden yang menyatakan bahwa Presiden menolak barang siapa yang ingin mendorong Pak Presiden 3 periode, maka orang itu adalah mencari muka, kemudian mencoreng muka dan menjerumuskan. Tapi kan Presiden nggak ikut-ikutan soal perubahan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Tapi sekarang pertanyaannya, partai politik mana selain PDIP yang mendorong amandemen Undang-Undang Terbatas khusus untuk PPHN? Khusus untuk PPHN, artinya Anda menilai bahwa PPHN hanya didorong oleh PDIP? Iya, tapi kan sementara ini kondisinya seperti ini. Kan pernyataan Pak Bambang Susatyo pada waktu sidang tahunan MPR soal PPHN juga. Golkar. Ya, itulah makanya Mas Aiman, proses untuk amandemen itu kan tidak mudah. Untuk menyatukan agenda saja susah. Ya. Saya ke Prof. Azra. Prof. Azra, ada gelagat ya, harus tetap husnuzon, prasangka baik, tapi waspada, itu bahasa dari Bung Mardhani. Ada gelagat yang janggal yang merujuk pada amandemen. Anda setuju nggak? Ya, saya setuju itu bahwa memang ada gelagat-gelagat seperti itu. Dan yang kedua juga semua gelagat atau pernyataan itu harus dibaca secara mafhum mukhalafah. Istilah usul fikihnya itu dibaca secara terbalik ya. Karena sering sekali apa yang dikemukakan seorang pejabat tinggi ataupun lingkungan elit politik itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Jadi oleh karena itulah khususnya masyarakat sipil itu harus mengawasi betul karena kalau tidak diawasi, tidak diwaspadai, ya selama itu lolos semua. Ya. Tidak ada yang bisa menolak ya. Kalau misalnya saya mengatakan kalau koalisi gemuk ya atau koalisi gajah ini mau bikin apa saja ya, yang kemudian merusak demokrasi, merusak reformasi itu pasti bisa lah. Ya. Dan kita nggak bisa mencegahnya, dan oleh karena itulah yang bisa kita himbau, yang bisa kita lakukan, yang menghimbau kembali kepada kesadaran politik, kesadaran hati nurani dari para politisi kita semua ini, elit politik kita. Ya, janganlah kemudian melakukan hal-hal yang sebetulnya bisa menimbulkan masalah. Saya lihat misalnya sampai sekarang pun masih banyak kalangan di masyarakat kita, terutama pensiunan TNI, yang menolak amandemen yang 1, 2, 3, 4 itu mereka tolak. Coba ditanya. Bahkan itu ada sampai grup, sekarang, yang sudah terjadi ditolak. Mereka ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ya, dalam tanda kutip yang aslinya. Itu masih ada sampai sekarang dan solid, cukup solid mereka. Jadi tolong kalau memang mau ada amandemen ini coba seperti dulu ya. Saya dulu ikut anggota tim PAH. PAH itu panitia ad hoc untuk perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu kita keliling kemana-mana itu minta pendapat itu, ke kampus, ke ormas dan macam-macam. Jadi tidak seperti ini cuma pernyataan-pernyataan begitu saja ya kan. Tidak ada konsultasi dengan publik, nggak ada. Ya nanti
kalau digugat ke MK, MK bilang, wah ini udah konsultasi ke publik, padahal itu konsultasinya itu udah beberapa tahun yang lalu. Itu Iya, susahnya kita. keliling aja belum, Prof ya? Ke kampus-kampus saja belum, jadi masih Belum. jauh wacana itu. Masih jauh lah. Coba diundang itu TNI purnawirawan yang meminta sampai sekarang ini kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Iya, baik. Saya terakhir sebelum ke Bung Mardhani, saya ke Bung Viva dulu. Bung Viva, jadi posisi PAN saat ini menolak amandemen karena masih pandemi. Jadi kapan yang waktu yang pas? Jadi sekarang posisinya situasi masyarakat sedang susah, pemerintah juga susah, faktor ekonomi dan faktor kesehatan harus sinergis, harus integratif agar negara bisa normal kembali. Wacana amandemen itu saya rasa tidak usah diteruskan, meskipun di pasal 37 nanti jangan dijamin tidak secara diteruskan, kondisional. tiba-tiba bulan depan 2 bulan lagi langsung mulai ada Ini panitia Mas ad hoc-nya. Aiman sudon juga nih jadinya. Ini soalnya yang dulu sudah pernah kejadian waktu Omnibus Law, waktu revisi Undang-Undang KPK. Tidak, Omnibus Law kan sudah cepat lama sekali. prosesnya, Mas. Omnibus Law proses sudah lama dan itu digodok di DPR. Tapi kalau soal amandemen itu tidak mudah. Oke. Meskipun konstitusional itu terjamin, ada. Tapi kata Bang Zulkifli Hasan, itu susah untuk diterapkan pada kondisi hari ini. Nanti kalau situasinya normal, kita berdiskusi Kapan lagi. itu normal? Jadi kalau soal publik ingin tahu pandangan dari PAN. Ya ketika pandemi COVID sudah selesai, pertumbuhan ekonomi turun menaik, kemudian lapangan pekerjaan terbuka, seluruhnya nyaman, bahagia, tersenyum. Pandemi sudah selesai Coba kita jadi bicara. endemi lah begitu ya. Jadi bukan Ya, pandemi lagi. Sudah endemi lah. Gitu. Pemerintah sedang menyiapkan sekarang untuk endemi. Jadi mungkin dalam waktu hitungan bulan ini. Belum, masih Mudah-mudahan lama. nggak naik lagi, kita berdoa bersama. Ya, Bung kita Mardhani. berdoa bersama-sama. Ya. Bung Mardhani, pesan terakhir? Ya, kalau saya 2 syarat untuk amandemen. Elitnya bijak. Tidak berpikir cuma untuk kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Yang kedua, rakyatnya cerdas. Dan untuk ini perlu waktu yang panjang. Kayak tadi disampaikan, revisi Undang-Undang KPK ataupun Omnibus Law, itu konsultasi publiknya dan diskursus publiknya tidak terjadi dengan baik. Kalau ini dipaksakan, itu kian membuat masyarakat kita terpendam malah jauh ke dalam. Makasih. Oke, terakhir singkat saja Prof. Azra. Ya, saya kira sebaiknya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ini dikesampingkan lah ya. Kalau mau coba bikin agenda yang jelas, apa yang mau diubah ya kan. Tidak cukup dengan hanya menyatakan kita hanya mau memasukkan PPh, itu nggak cukup itu. Harus ada, dan kemudian juga harus publik ya, dengar pendapat umum dengan publik, dengan masyarakat, dengan kampus, ormas, TNI, kalangan purnawirawan TNI, purnawirawan polisi dan lain sebagainya. Harus diikutsertakan. Baru kemudian boleh. Tapi harus kalau saya menyatakan poin-poin itu harus hitam di atas putih gitu. Jangan cuma pernyataan dari figur tertentu. Tidak cukup itu. Karena kalau tidak ada hitam di atas putih, maka kemudian akan seperti membuka kotak Pandora, ya kan? Oke. Yang kemudian tidak bisa dikontrol kemana-mana dia. Dan kalau terjadi begitu, maka kita akan mengalami krisis konstitusi. Kalau krisis konstitusi, maka kemudian ya gawatlah, kita nggak menginginkan begitulah. Na'udzubillah min zalik itu kalau terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dijauhkan. Terima kasih Prof. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga adalah Ketua DPP PKS Mardhani Alisera, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua Umum PAN, Bung Viva Yoga Mauladi. Terima kasih, kita akan cermati terus perkembangannya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.